Jujutsu Kaisen chapter 230. Chapter berlanjut dari chapter sebelumnya di mana Sukuna yang kalah dan terkena Unlimited Void milik Gojo. Dia akhirnya mengeluarkan Mahoraga. Chapter dimulai dengan Mei Mei mengatakan bahwa itu adalah Mahoraga, kartu trump dari klan Zenin. Choso menambahkan bahwa Shikigami ini bisa beradaptasi dengan segala jenis serangan. Yuji bertanya dengan tidak percaya apakah itu juga diadaptasi ke Unlimited Void. Adegan beralih ke medan perang. Dan kita melihat Sukuna bergerak karena serangan Void Gojo dihancurkan oleh Mahoraga. Dan kita juga bisa melihat Sukuna menyembuhkan lukanya dengan teknik pembalik. Singkatnya, orang lain mengambil efek Sure Hit dari Unlimited Void Gojo. Yang dimaksud Sure Hit ini adalah serangan atau teknik yang dipastikan berhasil mencapai targetnya, atau serangan mutlak. Gojo menyimpulkan bahwa bukan Mahoraga yang mendapatkan efek itu. Orang lain dibebani dengan itu, dan itu Sukuna membuat jiwa Megumi mengambil beban efek serangan mutlak Unlimited Void. Lalu Sukuna mengirim Mahoraga kembali ke bayangan. Gojo dengan sinis mengatakan, dia senang Sukuna berjuang mati-matian hingga saat ini. Sukuna ingin menyingkirkan kekosongan tak terbatas Gojo. Saat Sukuna tidak menggunakan amplifikasi domain, dia membuat Megumi beradaptasi dengan kehampaan Gojo, menggunakan teknik kutukan 10 bayangan. Dan karena itu, Sukuna tidak dapat menggunakan teknik kutukan selain yang diterapkan pada domain. Lalu Gojo bersiap kembali. Gojo mengatakan jiwa Megumi belum beradaptasi dengan Unlimited Void karena jiwa hanya digunakan dalam proses untuk beradaptasi. Artinya, jika Gojo menggunakan domain expansionnya lagi, Sukuna tidak punya pilihan selain memanggil Mahoraga. Tapi Gojo pasti akan menghancurkan Shikigami dalam satu tembakan. Tapi Sukuna tertawa dan berkata, Gojo tidak akan bisa memperluas domainnya lagi. Dan dia saat berikutnya, Gojo kembali mimisan. Semua orang kaget dan Yuta berpikir jika firasat buruknya ternyata benar. Terlihat Gojo mengeluarkan darah lebih banyak di hidungnya daripada sebelumnya. Sukuna mengatakan, Gojo terlalu memaksakan diri saat memulihkan teknik kutukan yang terbakar dengan teknik pembalik. Karena pada dasarnya, itu berarti menghancurkan bagian otak tempat teknik kutukan diukir dan memulihkannya dengan teknik pembalik, yang merupakan hal yang sangat berisiko untuk dilakukan bersama. Para penyihir Jujutsu menyimpulkan bahwa Gojo melakukan proses menghancurkan otak dan menyembuhkannya hampir 5 kali sekarang. Tapi Sukuna baik-baik saja karena dia melakukannya lebih jarang daripada Gojo. Sukuna bertanya, kau sudah mencapai batasmu kan? Jadi ini alasan kenapa Sukuna jarang sekali menggunakan teknik pembalik. Jadi dia sudah tahu resikonya. Sukuna mengatakan kali ini dia akan menutup domainnya dengan penghalang agar Gojo tidak bisa kabur. Yang harus dia lakukan hanyalah memotong Gojo dan beradaptasi dengan Void-nya. Hidung Gojo masih berdarah dan dia jatuh berlutut saat Sukuna mulai berkata, sampai jumpa, terkuat, pria yang lahir saat aku tidak ada, pria biasa. Sukuna kemudian mencoba untuk membuka domainnya sekali lagi, tetapi kuilnya tiba-tiba hancur. Sukuna matanya mulai berdarah. Bahkan saat Sukuna terkena efek Unlimited Void tidak sampai 10 detik, otaknya masih mengalami kerusakan. Narator menjelaskan bahwa seperti halnya Gojo, ruang otak Sukuna rusak karena dia juga tidak dapat memperluas domainnya sekarang. Gojo menertawakan Sukuna dengan keras, menunjuk ke burung gagak Mei Mei yang memantau perkembangan pertarungan mereka. Gojo mengatakan, murid-muridku perhatikanku, aku masih akan terlihat keren. Semua murid Gojo tersenyum. Mereka kembali bertarung dengan tangan kosong. Gojo menarik Sukuna ke arahnya dan mendaratkan pukulan berat di wajahnya. Narator mengingat kalimat Yorozu ke Sukuna, aku punya lebih banyak untuk mengajarimu tentang cinta dan kekuatan tertinggi dan kesendirian yang dibawanya. Komentar editor di akhir bab. Keduanya tidak mundur. Pertempuran yang terkuat akan masuk ke babak 2. Oke teman-teman, chapter ini berakhir dengan pertarungan tangan kosong antara Gojo dan Sukuna. Di chapter ini kita sekarang tahu alasan Sukuna jarang menggunakan teknik pembalik untuk memulihkan lukanya. Karena jika terlalu sering menggunakan teknik pembalik dan teknik kutukan itu,
akan menghancurkan otaknya. Dan itu terjadi pada Gojo. Dia mungkin sudah melakukannya sampai 5 kali. Jadi ini kenapa waktu itu Gojo mimisan. Itu karena dia terlalu sering menggunakan teknik itu secara bersamaan. Dan sekarang, Gojo tidak bisa membuka domainnya lagi. Sementara Sukuna juga tidak bisa domain lagi karena sebelumnya dia telah terkena efek dari Unlimited Void milik Gojo. Sehingga mereka berdua, Gojo dan Sukuna, di pertarungan selanjutnya tidak bisa melakukan domain expansion-nya kembali. Gue pikir, di sini pertarungan mereka hampir selesai. Karena keduanya sudah sama-sama mencapai batasnya. Ternyata tidak. Karena komentar di akhir bab kalau chapter selanjutnya adalah pertarungan mereka berdua babak kedua. Yang artinya pertarungan antar domain tadi adalah babak ke-1. Dan pertarungan mereka akan berlangsung cukup lama. Di chapter selanjutnya akan menjadi pertarungan hand to hand atau pertarungan tangan kosong. Sambil menunggu kapan mereka bisa melakukan domain expansion kembali. Sampai di sini dulu untuk review manga Jujutsu Kaisen chapter 230. Terima kasih yang udah nonton setia di channel ini. Dan sampai ketemu lagi.